Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Trisyayani dengan NPM 2301081008. Di sini saya akan menjelaskan tentang dinamika dan fenomena perpajakan. Ada 4 dinamika dan fenomena perpajakan. Yang pertama itu pengampunan pajak atau tax amnesty. Yang kedua itu transportasi manual ke digital. Terus yang ketiga itu ekonomi digital dan perpajakan. Yang keempat itu harmonisasi peraturan perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengampunan pajak atau tax amnesty. Tax amnesty adalah program yang diberikan pemerintah untuk wajib pajak berupa penghapusan pajak yang harusnya terutang dengan imbalan wajib pajak, mengungkapkan harta yang belum dilaporkan dan membayar uang tembusan sesuai ketentuan. Cara kerja tax amnesty yang pertama itu wajib pajak mendaftar. Itu datang ke kantor pajak atau secara online untuk ikut program tax amnesty. Yang kedua itu ungkap harta. Wajib pajak mendeklarasikan seluruh harta yang belum dilaporkan dalam SPT, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang ketiga itu bayar utang tembusan. Sebagai pengganti pajak terutang, wajib pajak cukup membayar tarif tebusan ringan atau persen dari total harga yang dilaporkan. Yang keempat itu pemerintah beri pengampunan, yaitu pajak masa lalu dihapuskan, tidak diperiksa, tidak dikenai sanksi administrasi maupun pidana pajak. Contoh kasus. Salah satu contoh kasus nyata adalah penangguhan proses hukum terhadap 28 kasus pajak di Jawa Barat. Selama wajib pajak mengikuti program ini, wajib pajak yang memanfaatkan amnesti pajak mendapatkan penghapusan pajak terutang dan sanksi serta jaminan kerahasiaan data yang dilaporkan. Selain itu, program ini diikuti oleh hampir 1 juta wajib pajak dengan total pengungkapan aset mencapai sekitar 4.854 triliun, menunjukkan keberhasilan program untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengungkapkan harta tersembunyi. Sumbernya ini Direktorat Jenderal Pajak Amnesti Pajak Indonesia tahun 2016 sampai 2017. Yang kedua itu transformasi manual ke digital. Transformasi ini adalah perubahan dari proses perpajakan yang dilakukan secara manual seperti pencatatan dan pelaporan pajak dengan kertas menjadi proses yang digital menggunakan teknologi informasi. Cara kerjanya yaitu wajib pajak melakukan administrasi perpajakan secara online, mulai dari pendaftaran NPWP, pelaporan SPT, pembayaran pajak hingga pemantauan melalui sistem DJP. Contoh kasusnya itu implementasi e-faktur dan e-buat di Indonesia. Sebelumnya faktur pajak diterbitkan manual. Kini melalui aplikasi e-faktur di DJP sehingga transparan dan mengurangi potensi manipulasi. Sumbernya ini dari Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Indonesia, situs resmi pajak go.id. Terus yang ketiga ini ekonomi digital dan perpajakan. Ekonomi digital adalah konsep ekonomi yang menggunakan teknologi digital sebagai elemen utama dalam proses produksi, distribusi, dan konsumen barang dan jasa. Perpajakan dalam ekonomi digital adalah sistem pemajakan terhadap aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi internet seperti perdagangan online dan menyediakan jasa digital. Cara kerjanya yaitu pemerintah menetapkan aturan pemajakan atas transaksi digital, misalnya PPN atau produk digital luar negeri seperti Netflix, Spotify, Google, dan lain-lain.
yang wajib dipungut oleh penyedia layanan. Contoh kasus, penerapan pajak pertambahan nilai atau PPN atas layanan digital asing yang beroperasi di Indonesia menjadi salah satu kasus yang paling disorot. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara, namun menimbulkan kekhawatiran terkait dampaknya pada harga layanan bagi konsumen. Selain itu, ada kewajiban pelaporan dan pembayaran pajak oleh penyelenggaraan transaksi elektronik domestik sebagai upaya memperluas basis pajak di sektor ekonomi digital. Sumbernya itu dari Kumparan. Yang keempat ini harmonisasi peraturan perpajakan. Harmonisasi peraturan perpajakan adalah upaya pelarasan berbagai aturan perpajakan agar lebih sederhana, adil, konsisten, dan sesuai perkembangan ekonomi. Cara kerjanya yaitu pemerintah menyatukan, memperbaiki, dan menyesuaikan aturan perpajakan. Misalnya, mengatur tarif PPh, PPN, pajak karbon, serta program pengungkapan sukarela atau PPS. Contoh kasusnya ini yaitu kasus yang terkait UU HPP adalah penanganan tindak pidana perpajakan di pabrik rokok Blitar, di mana tersangka melakukan penembusan pita cukai dengan nilai jual eceran yang melampaui ketentuan mengakibatkan kerugian negara sekitar 2,1 miliar. Kasus ini diselesaikan dengan proses hukum berdasarkan harmonisasi peraturan perpajakan yang baru. Baik, di sini saya sudah menjelaskan materi dinamika dan fenomena perpajakan. Bila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.